Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 20 Februari 2022, hari Minggu biasa yang ke-7. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 27 sampai dengan ayat 38. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, soal balas-membalas itu hal yang biasa, yang lumrah kata orang Jawa. Termasuk dalam hal ini adalah soal kasih. Namun bila bertanya diri apa yang dikehendaki Tuhan dalam hal kasih ini, mungkin saja kita sebagai orang beriman mulai terpikir apakah memang harus begitu? Atau kita seharusnya bersemangat kasih tanpa pamrih yang berakar dalam Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, ada kecenderungan spontan untuk memperlakukan orang lain menurut perlakuan yang diterima darinya. Orang yang menunjukkan kebajikan dan tahu berterima kasih boleh mengharapkan perlakuan yang baik pula. Demikian dijaga perimbangan dalam hidup bersama. Tetapi bagi Yesus itu cara orang berdosa dan bukan cara yang dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini rupanya menantang kita untuk mendobrak lingkaran balas-membalas dengan meninggalkan prinsip timbal balik dan tidak mengejar hukuman yang setimpal. Sebaliknya, secara positif menjawab kejahatan dengan kebaikan, perampasan dengan pemberian, kesalahan dengan pengampunan, kekerasan dengan tindakan damai yang menggugah hati, dan seterusnya.
Lalu bagaimana saudara-saudari yang terkasih kita harus bersikap? Yang jelas tuntutan yang tinggi seperti akan tinggal cita-cita belaka bila tidak didukung motivasi yang mampu menggerakkan kita. Di sini diberi motivasi pertama-tama melalui suatu kaidah umum, yakni apa yang diinginkan bagi dirinya sendiri menjadi patokan untuk memperlakukan orang lain, serta dorongan untuk memperlakukannya dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, dorongan yang lebih kuat datang dari perspektif masa depan, dari apa yang akan dilakukan Allah. Ia akan menghakimi kita menurut ukuran yang kita pakai sendiri. Perspektif itu dapat berfungsi sebagai semacam deteren, pencegah agar tidak menghakimi dan membalas lawan kita secara keras. Tetapi Allah juga berjanji akan memberi secara berlimpah-limpah. Perspektif itu memberi kita dorongan yang lebih positif untuk sendiri memberi dengan bermurah hati pula. Saudara-saudari yang terkasih, motivasi yang paling kuat datang dari pengalaman akan Allah sendiri yang adalah murah hati dan berbuat baik terhadap orang yang tidak tahu terima kasih, termasuk kita semua tentunya. Siapa yang melalui Yesus sudah mengalami kemurahan hati Allah dan mengharapkannya lebih lagi, akan semakin terdorong untuk bermurah hati pula terhadap sesamanya, biarpun ia jahat dan tidak tahu balas budi. Saudara saya terkasih, ingat akan kisah Daud. Kisah Daud yang menyelamatkan hidup Saul yang mengejarnya. 1 Samuel 26 ayat 9. Ini adalah contoh kasih untuk musuh yang bermotivasi seperti apa yang diwartakan dalam Injil tadi, Lukas bab 6 ayat 37, agar ia tidak dihukum Allah. Namun sebenarnya saudara saya terkasih, juga ada alasan khusus, yakni Saul adalah orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Saudara saya terkasih, umat Kristen kiranya tidak boleh membalas benci dengan dengki, dengki dengan mendengki. Itu jelas dari pesan warta Injil tadi. Usaha positif yang dilandasi kasih Kristus harus menjadi jawaban terhadap kecurangan dan kebencian. Umat Kristen dituntut untuk menjadi teladan hidup yang baik dan bahkan sempurna dalam kehidupan di dunia ini. Lebih-lebih untuk kehidupan zaman sekarang, sangat dibutuhkan yang lebih daripada sekedar apa yang dikembangkan dengan baik oleh orang lain. Sanggupkah? Saudara saya yang terkasih, semoga kita tidak putus asa, melainkan tetap senantiasa berusaha hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dipesankan oleh Tuhan Yesus, yakni bagaimana kita harus menebar kasih kepada orang lain tanpa mengharapkan balas jasa, tetapi sungguh-sungguh mencintai seperti Allah mencintai siapapun di dunia ini tanpa pamrih. Itulah yang menjadi cita-cita kita, supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat Kristen yang sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami sadar akan kelemahan diri kami sebagai manusia. Maka kami seringkali sebagai orang beriman tidak mampu melaksanakan hidup seperti yang Kau kehendaki, yakni mencintai sesama tanpa pamrih. Maka bantulah dan mampukanlah kami untuk melaksanakan perintah kasih, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih-Mu melalui diri kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.